Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, di awal tahun 2025 ini diawali dengan bencana alam, atau bahkan bisa kita sebut dengan fenomena alam. Karena bencana model seperti ini belum pernah terjadi dimanapun, dan baru terjadi di Los Angeles, California, Amerika Serikat beberapa hari yang lalu. Bencana ini berupa kebakaran yang sangat mengerikan, bahkan sudah menghancurkan lebih dari 1.000 bangunan dan belasan korban jiwa. Pemicu kebakaran ini adalah angin Santa yang sangat luar biasa, ditambah lagi dengan kondisi kekeringan yang tak kunjung usai, khususnya kekeringan yang terjadi di California. Dari kejadian kebakaran yang mengerikan ini, lebih dari 130.000 penduduk dievakuasi dan diungsikan di tempat yang lebih aman. Nah, kebakaran dari sisi barat dari kota itu telah melahap lahan seluas 23.000 hektar, dan baru 11% dari lahan tersebut berhasil dikendalikan. Sedangkan kebakaran yang terjadi di kaki bukit sebelah timur Los Angeles menghanguskan lahan seluas 14.117 hektar dan baru bisa dikendalikan menjadi 27%. Menurut Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles, angin yang bertiup kencang ini dikombinasikan dengan kelembapan yang relatif rendah dan juga kelembapan bahan bakar yang rendah. Nah, ini bisa menjadi ancaman kebakaran di seluruh Los Angeles lebih besar, dan ini semua tidak menutup kemungkinan untuk bisa terjadi. Saudaraku sekalian, selain kebakaran besar yang terjadi di LA, ternyata kebakaran besar juga pernah melanda daerah-daerah lain, walaupun tidak sama dengan LA, karena Los Angeles ini memakan kerugian yang begitu luar biasa. Karena yang kebakaran ini bukan hanya hutan, melainkan juga perumahan-perumahan elit. Bahkan di sana, perumahan milik artis ini rata-rata memiliki nilai 90 miliar rupiah. Nah, ini angka yang sangat fantastis, teman-teman. Dan hilang sekejap oleh si jago merah. Nah, setelah kita telisik, di daerah-daerah lain juga pernah mengalami kebakaran besar seperti yang terjadi di LA ini. Misalnya yang pertama yaitu di Kanada pada tahun 1950. Di sana terjadi kebakaran yang melahap sekitar 1,7 juta hektar hutan. Kemudian di Kanada juga mengalami kebakaran yang kedua. Ini juga merupakan kebakaran yang sangat besar, teman-teman, yaitu tepatnya pada tahun 1919. Kebakaran besar ini melahap sekitar 2 juta hektar hutan. Kemudian di Australia juga pernah mengalami kebakaran hebat pada tahun 1939 yang menghancurkan lebih dari 2 juta hektar lahan, tepatnya di daerah Victoria. Kemudian di Alaska juga pernah mengalami kebakaran hebat yang melahap sekitar 2,6 juta hektar lahan hutan. Ini terjadi pada tahun 2004 silam, teman-teman. Kemudian di Serbia, Rusia, juga pernah mengalami kebakaran hebat pada tahun 2003 yang melahap sekitar 22,2 juta hektar hutan. Kemudian di Australia juga kembali mengalami kebakaran hebat, yaitu pada tahun 2019 atau 2020 silam. Ini juga melahap sekitar 17,7 juta hektar hutan, teman-teman. Walaupun di daerah-daerah lain juga pernah mengalami kebakaran hebat, namun objek yang terkena dampak dari kebakaran tersebut adalah lahan hutan dan satwa liar, bukan pemukiman warga. Berbeda dengan Los Angeles, yang terkena dampak adalah pemukiman warga. Bahkan di sini bukan perumahan biasa, teman-teman, melainkan perumahan elit yang sangat mewah, yang dihuni oleh para pejabat, artis, dan para konglomerat. Karena kita semua tahu LA adalah tempat berdomisili artis-artis Hollywood
dan kaum elit di sana, sehingga rumah-rumah mereka seperti istana, dan rata-rata lenyap akibat si jago merah. Walaupun Amerika Serikat terkenal memiliki teknologi yang sangat canggih, ternyata juga tidak mampu menghalau amukan alam semesta ini, teman-teman, yang begitu dahsyat, meskipun bisa meminimalisir korban, karena korban jiwa hanya belasan orang. Walaupun yang terbakar sekian ribu hektar, namun hanya belasan orang yang terkena korban jiwa. Karena jika kita lihat dari besarnya api yang membara, seolah-olah mustahil masyarakat bisa selamat. Dan faktanya, kejadian ini hanya menelan korban belasan orang. Artinya, kemajuan teknologi di Amerika Serikat juga bisa diandalkan, walaupun juga tidak sepenuhnya. Selebihnya, semua kalah dengan kekuatan yang maha dahsyat. Saudaraku sekalian, pernahkah kita menelisik lebih dalam seperti apa kota Los Angeles, sehingga begitu terkenal di seluruh penjuru dunia? Ketika kita menyaksikan artis terkenal, pasti ini merupakan ikon bagi LA. Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa LA seringkali disebut dengan kota bidadari. Kota ini merupakan pusat bisnis dan perdagangan dunia. Di samping itu, produk film dan rekaman kelas dunia juga ada di LA ini. Nah, di balik kebesaran namanya, LA ternyata memiliki tunawisma terbanyak di dunia, teman-teman. Di sana bisa kita lihat dan bisa kita saksikan bersama tenda-tenda berjajaran di trotoar atau di pinggir jalan. Mereka semua adalah tunawisma, tidak memiliki tempat tinggal. Di setiap tahunnya, angka tunawisma selalu mengalami peningkatan. Di balik gedung-gedung yang tinggi, yang gagah, pencakar langit, terdapat banyak gelandangan berada di sekitar gedung tersebut. Lalu apa masalahnya? Yaitu biaya hidup di sana sangatlah mahal. Perlu diketahui bahwa Los Angeles pernah dinobatkan sebagai kota termahal ke-10 di dunia. Sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi di Los Angeles sangatlah kuat. Di sisi lain, para artis dan konglomerat hidup hedonis, berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang. Di lain sisi, banyak masyarakat miskin yang hidup mengenaskan dan jauh dari kata sejahtera. Mereka hidup di tenda-tenda seperti seorang pelancong yang tidak menetap dan dengan fasilitas ala kadarnya. Saudaraku sekalian, ada fenomena-fenomena unik di balik layar yang terjadi di lingkungan Los Angeles. Yang pertama, ternyata Dinas Pemadam Kebakaran Los Angeles adalah pendukung LGBT. Kita ketahui bahwa Kepala Departemen Pemadam Kebakaran LA yang bernama Christine sudah bekerja selama 22 tahun. Dia adalah seorang perempuan, dan ternyata dia adalah pelaku lesbian. Dia terlibat aktif dalam membela hak-hak dan nilai LGBT. Karena dia adalah pelaku LGBT, sehingga mendukung sepenuhnya dengan LGBT. Kemudian fenomena yang kedua yaitu ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa kebakaran tersebut sengaja dilakukan sebagai bagian dari rencana global untuk melancarkan perang ekonomi. Sehingga dengan adanya kebakaran tersebut, erat kaitannya dengan perang ekonomi global terhadap Amerika Serikat. Donald Trump secara terbuka menyalahkan Gubernur California atas kesulitan air di sana. Karena pada akhir-akhir ini di California sering mengalami kekurangan air, bahkan listrik juga sering mati. Selain itu, wali kota juga dituduh bertanggung jawab atas kebakaran tersebut setelah memotong anggaran untuk pemadam kebakaran, yang mana pada tahun lalu senilai 820 juta US dollar sekarang menjadi 17,6 juta US dollar. Tapi sebetulnya tudingan ini tidak bisa dijadikan alasan dengan fenomena alam yang terjadi saat ini. Kemudian fenomena yang ketiga yaitu diduga ada upaya melindungi kejahatan bintang Hollywood. Nah, tokoh utamanya adalah Sean Diddy
yang dituduh melakukan penyerangan seksual dan perdagangan manusia. Memang banyak teori yang beredar bahwa ada terowongan yang menghubungkan rumah artis tersebut dengan rumah mewah Playboy, semacam lorong rahasia di bawah tanah untuk memudahkan lalu lintas mereka. Nah, bisa jadi kebakaran ini sebagai bentuk upaya untuk menghancurkan terowongan tersebut untuk menghapus bukti-bukti yang ada. Ini menurut paparan para konspirator mengenai kebenaran dan tidaknya, wallahu alam. Kemudian fenomena yang keempat yang ada di LA, yaitu ada teori lain yang menyatakan bahwa adanya kebakaran besar tersebut adalah sebagai bentuk upaya untuk menciptakan kota baru yang dikelola oleh kecerdasan buatan. Dan tentunya kota ini akan menjadi wajah baru bagi Los Angeles. Nah, itulah 4 teori yang mungkin dianggap sebagai teori konspirasi oleh sebagian orang. Namun, bagi sebagian orang yang lain, itu adalah sebuah kenyataan, bukan hanya sebuah konspirasi. Dan bisa jadi kebakaran besar ini akibat kezaliman yang diperbuat oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap masyarakat Palestina. Karena Amerika Serikat adalah backingan yang sangat kuat bagi Israel. Bahkan Donald Trump secara terang-terangan mengancam warga Palestina dan mendukung masyarakat Israel. Nah, dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Amerika Serikat, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan besar kepada masyarakat Amerika Serikat dengan menurunkan api yang sangat mengerikan. Ini mirip dengan apa yang dialami oleh kaum Sodom, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana mereka rata-rata kaum lelakinya pengikut pelaku LGBT, yaitu melakukan sodomi di antara mereka, sehingga Allah menurunkan hujan api, yaitu berupa bara dari batu yang sangat panas. Nah, jika Los Angeles ini tempat LGBT dan tempat penyimpangan-penyimpangan yang lain, maka sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan mengirimkan api dari langit. Dan faktanya, kebakaran ini sulit untuk dihalau melalui teknologi secanggih apapun, termasuk yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Saudaraku sekalian, angin Santa Ana di LA ini adalah angin kering dan panas yang bertiup dari pedalaman menuju pesisir California Selatan. Kecepatan angin ini bisa mencapai 112 km per jam, sehingga angin ini sulit untuk dikendalikan. Nah, fenomena angin yang membawa api sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yaitu tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 266, yang mana ayat ini menggambarkan bagaimana angin kencang yang membawa api dapat menghancurkan kebun yang subur, sebagai perumpamaan amal yang tidak ikhlas. Jika kita kaitkan dengan kebakaran di LA, ayat ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa kekuatan alam semesta ini bisa membawa kehancuran yang sangat luar biasa ketika bersandingan dengan kondisi yang mendukung. Dari sudut pandang sains dan agama, keduanya saling menguatkan. Kebakaran hutan ini terjadi karena kombinasi antara kecepatan angin tinggi dengan kelembapan rendah dan vegetasi kering yang menciptakan badai api yang sempurna, sehingga api mudah menyebar dengan cepat. Sedangkan Al-Quranul Karim mengingatkan kita bahwa kekuatan alam semesta tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia sebesar apapun. Dan ini adalah bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus peringatan atau warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang lalai, bagi siapapun yang lupa dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, diselamatkan dari bencana alam yang sangat mengerikan, apapun bentuknya, apakah kebakaran, apakah kebanjiran, apakah gempa bumi, dan lain sebagainya.
Dan ini semua sewaktu-waktu bisa menimpa siapapun di antara kita. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya selalu diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.